Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas berkat karunia-Nya kita semua dapat bertemu kembali dalam serangkaian acara MPLS di tahun pelajaran baru 2021-2022. Sholawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang kelak dikumpulkan Allah ke dalam surganya dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Semangat pagi Ananda Solih dan Solihah. Ya, Ustazah doakan semoga Ananda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mari kita doakan semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit segera diberi kesehatan, kesembuhan, dan segera bisa beraktivitas kembali. Alhamdulillah, hari ini memasuki hari ketiga MPLS dan agendanya adalah sosialisasi kontrak belajar. Nah, sebelum masuk ke materi kontrak belajar, Ustazah ingin berbagi sedikit cerita ya. Siapa di sini yang pernah mendengar kisah tentang Sultan Muhammad Al-Fatih? Atau apakah ada yang pernah melihat filmnya? Atau mungkin sudah pernah baca komiknya? Yang penasaran, boleh ya searching di Google ya. Iya. Dalam sebuah hadis disebutkan kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad bin Hambal Al-Musnad. Ya. Hadis ini mendorong Sultan Mehmed II berusaha keras menaklukkan Konstantinopel. Berbagai jenis metode dan strategi dilakukan meskipun tak jarang menemui kegagalan. Ya, pada 20 Jumadil Awal 857 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi, Al-Fatih beserta bala tentaranya berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dia sukses memasuki wilayah Konstantinopel dengan membawa serta kapal-kapal mereka melalui perbukitan Galata untuk memasuki titik terlemah Konstantinopel, yaitu Selat Golden Horn. Ketika itu, Sultan Mehmed II beserta ribuan tentaranya menarik kapal-kapal mereka melalui darat. Meski ada tentara mengatakan kemustahilan untuk melakukan strategi tersebut, namun Mehmed II tidak gentar. Dia dengan tegas mengatakan kepada seluruh tentaranya untuk bergegas dan melaksanakan strategi tersebut tanpa kenal menyerah. 70 kapal diseberangkan melalui bukit hanya dalam satu malam. Saking hebatnya, sastrawan Yilmaz Ostuna berkata, "Tidaklah kami pernah melihat atau mendengar hal yang ajaib seperti ini. Mehmed telah menukar darat menjadi lautan dan melayarkan kapalnya di puncak gunung. Bahkan usahanya ini mengungguli apa yang pernah dilakukan oleh Alexander the Great." Itu kata Yilmaz. Namun, apa sesungguhnya yang luar biasa di balik suksesnya Mehmed II? Ya, sehari sebelum berjalannya strategi itu, ia memerintahkan semua tentaranya untuk berpuasa pada siang hari dan salat tahajud pada malam harinya sebelum berperang untuk meminta kemenangan kepada Allah. Alhasil, Mehmed II berhasil membawa kemenangan dengan menaklukkan Konstantinopel dan memimpinnya menjadi lebih baik dari sebelumnya.
ia melindungi seluruh rakyat di sana, baik muslim maupun yang non-muslim. Nah, setelah kemenangan itu, Mehmed kedua kemudian diberi gelar Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Dan beliau inilah yang berhasil mewujudkan janji Rasulullah. Mehmed II memang terkenal sebagai sultan yang saleh. Semasa hidupnya, dia tidak pernah meninggalkan sholat fardu, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah, dan tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dan berpuasa. Sejak ia berusia 8 tahun, ia telah menghafal Al-Quran dan menguasai 7 bahasa berbeda, yaitu bahasa Arab, bahasa Latin, bahasa Yunani, Serbia, Turki, Parsi, dan bahasa Ibrani. Ananda Soli Solihah, Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu pahlawan besar umat Islam selain Salahuddin Al-Ayyubi. Di usia yang masih muda beliau ya sekitar umur 21 tahun, dan ada juga sumber yang menyebutkan pada saat berumur 25 tahun Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel di Romawi Timur. Ya, itu tadi kisah tentang kejayaan atau kesuksesan Muhammad Al-Fatih yang senantiasa melibatkan Allah dalam sesuatu aktivitas yang beliau lakukan. Ya, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah beliau? Yaitu untuk meraih sebuah kesuksesan atau keberhasilan, kejayaan, pastikan untuk selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan. Nah, di sini ada 3 kunci sukses dunia akhirat, yaitu ikhtiar, doa, dan tawakal. Ya, contohnya jika Ananda punya cita-cita ingin menjadi hafiz Quran, misalkan ya, apakah hanya cukup dengan doa saja? Semestinya tidak hanya dengan doa ya, harus dibarengi dengan usaha agar cita-cita bisa tercapai. Dan tentunya untuk mencapai cita-cita itu butuh proses, butuh perjuangan. Kalau misalkan Ananda ingin menjadi hafiz Quran, berarti perjuangannya apa atau usahanya apa? Ya, belajar dari awal membaca Al-Quran, belajar tahsin dari makhrajul hurufnya dulu, terus panjang pendeknya atau terus tajwidnya, begitu ya. Lebih serius belajarnya. Nanti kalau sudah selesai belajar membaca Al-Quran, baru kita tingkatkan untuk menghafalkan Al-Quran. Dan tak lupa, jangan lupa diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Ketika kita mempunyai cita-cita hafal Al-Quran, insya Allah nanti ketika di akhirat nanti Ananda semuanya bisa memakaikan mahkota kepada orang tua. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa pentingnya seseorang berusaha bisa membuat dirinya atau keadaan sekitarnya menjadi lebih baik. Ya, apakah dengan bermalas-malasan cita-cita kalian bisa tercapai? Tentu saja tidak. Perlu kalian ketahui ya, pemalas bukanlah ciri dari seorang muslim sejati. Rasulullah SAW juga mengajarkan satu doa agar kita terhindar dari sifat malas. Doa ini sudah terbiasa kita baca ya ketika kita doa pagi ataupun ketika kita membaca Al-Ma'surat yang bunyinya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl.
wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa ini artinya adalah, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia. Hadis riwayat Abu Dawud. Ananda solihah yang Ustazah banggakan, kunci sukses yang kedua yaitu doa. Ya, berdoa setelah berusaha. Jika kita hanya berdoa tapi tidak ada usaha atau ikhtiar, berarti kita tidak serius atau tidak sungguh-sungguh untuk meraih kesuksesan. Usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu sia-sia. Dan kunci sukses yang terakhir adalah tawakal. Setelah kita berusaha dengan maksimal, doa dengan bersungguh-sungguh, dan terakhir adalah tawakal atau berserah diri kepada Allah. Karena tidak berarti setelah berdoa dan berusaha otomatis langsung terwujud keinginannya ya. Jadi nanti yang akan mewujudkan adalah Allah. Ingat ya, Allah mempunyai 3 cara untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Yakni yang pertama, terkadang Allah mengabulkan segera doa hambanya sesuai dengan harapan dan permohonan mereka. Yang kedua, ada kalanya Allah menunda pengabulan doa hambanya sesuai dengan harapan dan permohonan mereka. Dan yang ketiga, terkadang juga Allah mengabulkan doa hambanya dengan bentuk yang berbeda dari harapan dan permohonan mereka. Dan Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Allah memberi yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya. Kiranya cukup sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Ustazah berharap Ananda semuanya semakin bersemangat untuk belajar, untuk meraih apa yang dicita-citakan. Tetap berprestasi meski di masa pandemi, tetap bersemangat belajar meski belum bisa tatap muka. Manfaatkan media belajar yang ada dan bijaklah dalam menggunakan gadget. Boleh sesekali mencari hiburan tapi jangan sampai kebablasan ya. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah pula keimanan kepada Allah. Tetap soleh dan berprestasi. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.